Halo para investor, apa kabar? Ketemu lagi. Nah, hari ini kita mau bongkar tuntas salah satu saham yang lagi panas-panasnya dibicarain, yaitu ADMR. Pertanyaannya, bener nggak sih perusahaan ini bisa jadi mesin duit raksasa di tahun 2026 nanti? Yuk kita lihat datanya sama-sama. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih rahasia nemuin saham kali multibagger itu. Habis itu, kita langsung nyelam ke ceritanya ADMR, transformasinya dari emas hitam ke perak, terus kita bedah strategi cerdas dua mesinnya, dan pastinya kita intip angka-angka penting di tahun 2026. Terakhir, kita lihat kenapa efisiensi itu jadi andalan mereka. Sebelum kita jawab kapan sih mesin laba ini bener-bener bakal ngegas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebagai investor, kita semua kan pasti nyari satu hal yang sama. Sesuatu yang jadi kunci utama. Pertanyaannya simple, tapi penting banget. Apa sih variabel paling sakral buat nemuin saham multibagger? Saham yang harganya bisa naik berkali-kali lipat gitu? Apa karena valuasinya murah atau karena sentimen pasar lagi bagus? Ternyata bukan. Jawabannya jauh lebih fundamental dari itu. Jawabannya cuma satu, pertumbuhan laba yang eksponensial. Ini nih, bahan bakar utama yang bisa bikin harga saham terbang buat jangka panjang. Dan inilah kacamata yang bakal kita pakai buat ngelihat potensi ADMR. Oke, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya ADMR. Ada perubahan? Atau lebih tepatnya transformasi besar-besaran yang lagi terjadi di dalam perusahaan ini? Coba deh lihat perubahannya. Selama ini kan kita kenal ADMR sebagai produsen emas hitam, alias batubara kokas, yang marginnya tebel banget. Tapi, masa depan mereka itu ada di logam perak. Maksudnya, mereka mau jadi pemain utama di industri aluminium dunia lewat smelter raksasa. Jadi ini bukan cuma nambah bisnis baru, ini bener-bener ganti kulit. Nah, pertanyaannya, dari mana duitnya? Gimana coba cara mereka biayain proyek smelter segede itu? Disinilah kita bisa lihat betapa cerdasnya strategi mereka. Mereka pakai strategi yang namanya Twin Engine Growth, atau dua mesin pertumbuhan. Mesin pertama itu bisnis batubara kokas mereka yang udah jalan. Anggap aja ini mesin ATM-nya yang terus-terusan ngasilin cash. Terus, duit dari mesin pertama ini dipakai buat nyalain mesin kedua, mesin pertumbuhannya, yaitu smelter aluminium. Jadi, simpelnya, bisnis lama bayarin bisnis baru yang potensinya, wah, jauh lebih gede. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru, angka-angkanya. Banyak yang bilang tahun 2026 itu bakal jadi inflection point atau titik balik yang krusial banget buat ADMR. Coba perhatikan angka ini. Analis memproyeksikan laba bersih ADMR di 2026 bisa tembus 411 juta dolar AS. Ini lonjakan yang luar biasa besar. Dan ini semua karena smelter aluminium barunya mulai beroperasi. Jadi ini bukan lagi sekedar wacana ya, tapi udah jadi proyeksi angka yang bisa jadi pemicu besar buat harga sahamnya. Dan lihat deh, sumber labanya jadi lebih beragam. Di tahun 2026 itu aja, bisnis aluminium yang masih baru ini diprediksi bakal langsung nyumbang hampir seperempat, atau tepatnya 22,5% dari total laba perusahaan. Ini bukti seberapa cepat mesin baru ini bisa kasih dampak nyata. Terus gimana pertumbuhannya? CAGR atau laju pertumbuhan laba dari 2025 ke 2027 itu diproyeksiin sekitar 12,9%. Mungkin angkanya kelihatannya biasa aja ya, tapi yang paling penting di sini adalah ini pertumbuhan di atas basis laba yang udah gede banget. Di pasar saham, pertumbuhan yang stabil di level tinggi itu seringkali dihargai lebih mahal loh daripada pertumbuhan gila-gilaan tapi nggak pasti. Selain pertumbuhan, ada satu lagi nih benteng pertahanan ADMR yang kokoh banget. Apa itu? Efisiensi. Kuncinya ada di konsep yang namanya operating leverage. Gampangnya gini, karena struktur biaya ADMR itu efisien banget, setiap rupiah kenaikan pendapatan, kenaikan labanya tuh bisa berkali-kali lipat lebih besar. Inilah kekuatan tersembunyi dari produsen yang bisa menekan biaya serendah mungkin. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum filosofi mereka. Di bisnis komoditas kan, kita nggak bisa ngatur harga jual, itu pasar dunia yang nentuin. Satu-satunya yang bisa kita kontrol, ya biaya produksi. Dengan jadi salah satu produsen paling efisien, ADMR itu kayak bangun benteng yang susah banget ditembus sama pesaing. Jadi, setelah kita lihat semua tadi, kesimpulannya apa nih? Intinya begini, ADMR sekarang ini kayak lagi di fase ngumpulin tenaga. Fondasi fundamentalnya terus dikuatin. Tapi pasar kayaknya belum sepenuhnya sadar sama potensi ledakan laba di masa depan. Proyeksi laba tahun 2026 itu bisa jadi pemicu yang ditunggu-tunggu pasar, yang bisa bikin harga sahamnya dinilai ulang atau di re-rating ke level yang jauh lebih tinggi. Ini nih yang jadi pertanyaan utamanya sekarang.
Kalau kita lihat potensi mesin labanya yang siap meledak di 2026, harga ADMR sekarang yang ada di sekitaran 2000-an itu sebenarnya cuma koreksi biasa aja atau jangan-jangan ini sinyal diskon gede dari pasar? Pertanyaan ini bakal kita kulik abis di pembahasan selanjutnya. Jadi sampai ketemu di sana ya. Halo para investor, selamat datang kembali. Nah, kemarin pasar sepertinya kasih kita teka-teki nih. Harga saham ADMR tiba-tiba terkoreksi. Jadi ini sebuah peringatan atau justru sebuah undangan untuk membeli? Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih arti sebenarnya di balik angka-angka ini? Oke, ini rencana kita untuk memecahkan teka-teki tadi. Pertama, kita ingat-ingat lagi kenapa kita optimis sama ADMR. Terus, kita analisis koreksi harga yang baru aja terjadi. Setelah itu, kita akan lihat pakai 3 kacamata valuasi yang berbeda. Dan terakhir, kita simpulkan langkah kita selanjutnya. Siap ya? Baik, kita mulai dari fondasinya dulu. Yuk kita segarkan lagi ingatan kita tentang ide besar di balik potensi ADMR yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Anda ingat kan, di analisis kita sebelumnya, kita itu melihat ADMR bukan cuma sekedar perusahaan biasa, tapi sebuah mesin laba di masa depan. Mesin ini didorong oleh strategi mereka yang super ambisius untuk jadi raksasa mineral di tahun 2026. Nah, tesis inilah yang sekarang akan kita uji dengan kondisi harga saat ini. Sekarang kita masuk ke inti persoalan yang mungkin bikin sebagian dari Anda agak was-was. Koreksi harga yang baru aja terjadi. Apa sih artinya ini buat portofolio kita? Tepatnya pada 21 Januari 2026, dalam satu hari aja, harga saham ADMR itu turun hampir 3%. Angka yang ya cukuplah untuk bikin pasar bertanya-tanya. Dan penutupannya pun menarik banget, pas di level psikologis Rp2.000. Angka bulat begini nih biasanya jadi arena pertarungan antara yang mau beli dan yang mau jual. Kalau dilihat sekilas ya bisa aja kelihatan mengkhawatirkan. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apakah penurunan ini cuma angin lalu aja? Sebuah koreksi teknis yang sehat setelah kemarin harganya naik? Ataukah ini adalah sinyal dari pasar yang lagi bisik-bisik, ada diskon nih di sini? Untuk menjawabnya, kita nggak akan spekulasi. Kita akan pakai data dan kita akan lihat melalui 3 kacamata valuasi yang berbeda supaya kita bisa dapat gambaran yang jernih. Kacamata pertama kita adalah forward PE ratio. Ini penting banget karena kita kan nggak mau terjebak cuma lihat spion. Metrik ini memaksa kita untuk melihat ke depan ke potensi pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. Coba lihat angka ini deh. Dengan harga baru di Rp2.000 dan proyeksi laba per saham sekitar Rp160 untuk tahun 2026, kita dapat forward PE di level 12,5 kali. Sekarang, apa artinya angka ini? Artinya signifikan banget. Coba kita bandingkan ya, perusahaan sejenis di level regional itu rata-rata diperdagangkan dengan PE di atas 18 kali. Ini tuh ibaratnya Anda nemu barang branded dengan kualitas yang sama persis, tapi harganya 30% lebih murah dari toko sebelah. Jelas banget, ADMR ini lagi diperdagangkan dengan diskon yang lumayan besar. Lanjut ke kacamata kedua. Ini adalah sebuah konsep yang jadi semacam jaring pengaman buat para value investor, yaitu margin of safety atau MOS. Gampangnya begini, kita bandingkan harga yang kita bayar di kasir hari ini, yaitu Rp2.000 dengan harga asli atau nilai wajar perusahaan menurut konsensus analis yang ada di kisaran Rp2.400. Dan ini dia intinya. Koreksi harga kemarin itu justru memperlebar jaring pengaman kita jadi hampir 17%. Ini bukan angka sembarangan loh. Level mau segini biasanya sudah cukup untuk membuat para manajer investasi besar mulai pasang mata. Oke, harga murah itu bagus. Tapi pertanyaannya, pertumbuhannya gimana? Kacamata ketiga kita, PEG ratio, bakal menjawab ini. Kita kan mau mastiin kita nggak beli barang murah yang ternyata nggak bertumbuh. Dengan proyeksi pertumbuhan laba yang solid di atas 20% dan forward PE 12,5 kali, kita dapat PEG ratio yang sangat menarik, cuma 0,6 kali. Wah, ini angka yang luar biasa rendah. Aturan mainnya simpel aja. PEG di bawah 1,0 itu seperti menemukan mobil sport yang mesinnya kenceng banget, tapi harganya masih setara mobil keluarga. Ini adalah sinyal yang kuat kalau saham ini undervalued, alias harganya belum sepadan dengan potensi pertumbuhannya. Oke, kita sudah lihat dari 3 kacamata yang berbeda. Sekarang, waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini dan kita lihat gambaran besarnya. Jadi kesimpulannya cukup jelas.
Penurunan harga ini kelihatannya lebih seperti riak teknis aja. Mungkin karena ada yang ngambil untung, bukan karena ada masalah fundamental. Justru, riak ini menciptakan titik masuk yang lebih menarik dan lebih aman buat kita, para investor jangka panjang. Ini adalah kesempatan untuk mengoleksi aset berkualitas dengan harga yang lebih masuk akal. Valuasinya memang sangat menarik. Tapi harga yang bagus nggak ada artinya kalau bisnisnya rapuh. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa tebal sih tembok benteng yang melindungi bisnis ADMR dari serangan kompetitor? Kalau Anda lagi nyari investasi yang bukan cuma bisa tumbuh kencang, tapi juga bisa bertahan dari badai apapun, nah Anda udah ada di tempat yang benar. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan benteng pertahanan tak terlihat dari salah satu emiten paling menarik di bursa, ADMR. Yap, betul banget. Ini adalah kelanjutan dari analisis kita sebelumnya. Kalau kemarin kita udah bahas potensi pertumbuhannya, kali ini kita bakal jawab pertanyaan yang jauh lebih krusial. Sebenarnya, apa sih yang bikin pertumbuhan ADMR ini hampir mustahil buat digoyahkan? Kita akan fokus ke benteng pertahanannya. Karena gini, di dunia investasi yang ya bisa dibilang cukup buas, nemuin perusahaan yang lagi tumbuh itu gampang. Yang susah itu nemuin perusahaan yang bisa mempertahankan pertumbuhannya itu dari serbuan kompetitor. Nah, inilah inti dari semua investasi jangka panjang yang sukses. Konsep ini namanya economic moat, atau kalau kita terjemahin, parit ekonomi. Istilah keren ini dipopulerkan oleh sang legenda Warren Buffett. Coba bayangin deh sebuah kastil megah yang dikelilingi parit super lebar dan dalam, isinya buaya pula. Makin susah dilewatin paritnya, makin aman kan kastil itu? Nah, di dunia bisnis, parit inilah yang melindungi keuntungan perusahaan buat jangka panjang. Oke, jadi hari ini kita akan bedah benteng pertahanan ADMR ini lewat 3 pilar utamanya. Pertama, keunggulan biaya. Kedua, nilai premium dari produk hijaunya. Dan ketiga, rintangan masuk yang hampir mustahil ditembus pesaing. Yuk, langsung kita mulai. Jadi, tesis utama kita hari ini simpel aja. ADMR itu bukan cuma lagi ngebangun bisnis, tapi mereka lagi ngebangun sebuah benteng. Benteng dengan parit ekonomi yang dalam banget, lebar, dan sengaja dirancang supaya susah banget dilewatin sama siapapun. Mari kita masuk ke pilar pertama, yang jadi fondasi dari semua keunggulan ADMR, yaitu biaya. Ini bisa dibilang senjata rahasia mereka. Coba lihat deh, di industri aluminium ada satu raja yang nentuin segalanya, biaya energi. Komponen ini porsinya gede banget, bisa sampai 30 bahkan 40% dari total biaya produksi. Artinya apa? Simple, siapapun yang bisa nekan biaya energi serendah-rendahnya, dialah pemenangnya. Nah, disinilah letak kejeniusan strategi ADMR. Waktu produsen lain pusing tujuh keliling sama harga energi global yang naik turun gak jelas, ADMR malah punya kendali penuh. Kenapa? Karena mereka punya tambang batu bara sendiri untuk pasok listriknya. Ini namanya integrasi vertikal yang efisien banget. Dan keunggulan ini bukan cuma keuntungan sesaat loh, justru bakal jadi permanen dan kelas dunia. Nanti, dengan transisi mereka ke PLTA Mentarang Induk, ADMR bakal punya sumber energi yang stabil, murah banget, dan terbarukan. Ini bakal ngunci posisi mereka sebagai salah satu produsen aluminium dengan biaya terendah di planet ini. Oke, keunggulan biaya itu baru lapisan pertahanan pertama. Pilar kedua ini nunjukin gimana ADMR mengubah sumber energi murah mereka jadi semacam tiket emas di pasar global, yaitu dengan nunggangin tren ekonomi hijau. Karena faktanya, di tahun 2026 dan seterusnya, pasar global itu nggak lagi cuma nyari aluminium biasa. Mereka akan nuntut yang namanya aluminium hijau, yaitu aluminium yang proses produksinya pakai energi terbarukan. Label hijau ini bukan cuma buat pencitraan, tapi ini mesin duit. Pertama, produk mereka jelas bisa dijual dengan harga premium. Kedua, ini kayak paspor VIP buat masuk ke pasar-pasar ketat kayak Eropa yang punya aturan pajak karbon. Dan ketiga, mereka otomatis jadi magnet buat dana investasi global berbasis ESG yang nilainya triliunan dolar. Nah, ini yang membawa kita ke pilar ketiga. Dan mungkin ini yang paling penting dari semuanya. Kenapa sih susah banget buat perusahaan lain untuk niru model bisnisnya ADMR? Rintangan pertama dan yang paling dasar, modal. Untuk bangun fasilitas kayak yang ADMR punya, kita ngomonginnya bukan lagi jutaan atau miliaran rupiah ya, tapi miliaran dolar Amerika. Ini adalah permainan di liga yang sangat-sangat eksklusif. Tapi, ini bukan cuma soal duit. Ini adalah kombinasi 3 lapis benteng yang susah banget ditembus. Modal super raksasa, restus rapi dari pemerintah, dan tentunya dukungan penuh dari seluruh ekosistem grup Adaro yang udah matang. Terutama soal izin nih. ADMR itu kan beroperasi di dalam kawasan industri hijau Indonesia.
yang statusnya proyek strategis nasional. Ini artinya mereka dapat semacam karpet merah dari sisi regulasi dan kemudahan infrastruktur yang nggak mungkin bisa didapetin pemain baru. Ini parit yang digali oleh kebijakan pemerintah. Oke, sekarang mari kita sambungin ketiga pilar ini. Kita lihat apa sih artinya benteng pertahanan yang super kuat ini buat kantong kita sebagai seorang investor. Nah, ini dia hasil akhirnya. Simpelnya gini, waktu harga komoditas lagi anjlok, struktur biaya ADMR yang super rendah bikin mereka tetap bisa cetak untung, sementara yang lain mungkin malah rugi. Sebaliknya, pas harga lagi terbang, wah keuntungan mereka meroket jauh di atas rata-rata pesaing. Intinya, mereka menang pas kondisi lagi susah dan menang lebih telak lagi pas kondisi lagi bagus. Pada akhirnya, inilah kesimpulan utamanya. Punya parit ekonomi yang kokoh kayak gini, itu sama aja dengan jaminan bisa tidur nyenyak buat seorang investor. Karena dengan berinvestasi di ADMR, Anda itu sejatinya bukan sekedar bertaruh pada naik turunnya harga aluminium. Bukan, Anda berinvestasi pada sebuah benteng bisnis yang superior yang emang dirancang untuk mendominasi pasarnya selama puluhan tahun ke depan. Tentu, benteng bisnisnya ini kokoh banget. Tapi, gimana benteng ini bisa bertahan di tengah gejolak dunia yang makin gak menentu? Nah, itulah yang akan kita bahas tuntas selanjutnya. Catur Geopolitik 2026. Dan kenapa ADMR justru berada di posisi paling enak di tengah krisis global. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah skenario yang sangat menarik, sebuah peluang di tengah papan catur geopolitik dunia, yaitu potensi ADMR menuju tahun 2026. Oke, langsung saja ya. Anggap saja ini adalah babak final yang merangkum semua analisis kita sebelumnya. Nah, bagi Anda yang sudah ngikutin dari awal, disinilah semua kepingan puzzle itu akan kita satukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kita pegang satu analogi ini erat-erat. Coba bayangkan, fundamental sebuah perusahaan itu seperti mesin kapal yang canggih dan kuat. Tapi, sekuat apapun mesinnya, tetap cuaca, yaitu kondisi geopolitik dan makroekonomi global yang akan menentukan kapalnya bisa berlayar kencang atau tidak. Dan untuk ADMR, sepertinya cuacanya lagi cerah banget dan anginnya bertiup kencang dari belakang. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah kenapa sih aluminium sekarang ini bisa dibilang emas baru di dunia geopolitik. Kedua, kita lihat berkah ganda dari sisi mata uang. Ketiga, gimana posisi ADMR sebagai jagoan program hilirisasi nasional? Dan yang terakhir, kita akan gabungkan semuanya. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, aluminium sebagai aset strategis. Mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa logam industri yang kelihatannya biasa saja sekarang jadi begitu penting di panggung dunia? Mari kita selami lebih dalam. Jadi ceritanya begini, dunia kita sekarang ini seakan terbelah jadi dua kubu besar. Ada blok barat dan di sisi lain ada aliansi BRICS dan kawan-kawannya. Akibatnya apa? Komoditas krusial seperti aluminium ini bukan lagi cuma soal jual beli biasa, ini jadi alat negosiasi, alat tekanan geopolitik, dan yang paling penting, pasokan dari pemain lama seperti Rusia jadi sangat tidak bisa diandalkan. Dan inilah efek langsungnya. Ketika pasokan terganggu, harga di pasar global langsung meroket, tembus di angka $3.100 Amerika per ton. Ini adalah angka yang benar-benar bisa mengubah peta permainan. Lantas, apa artinya angka tadi buat ADMR? Sederhananya, ini tuh seperti dapat durian runtuh, keuntungan nomplok yang bisa langsung menebalkan margin profit mereka secara signifikan. Dan yang paling gila, ini terjadi tepat saat mereka siap untuk memulai produksi massal. Wah, momennya pas banget. Lanjut ke faktor kedua, berkah ganda dari mata uang. Kalau tadi kita bicara soal panggung global, sekarang kita lihat ke dalam negeri. Bagaimana kondisi makroekonomi kita justru memberikan keuntungan yang luar biasa buat ADMR. Nah, ini kuncinya. Coba perhatikan baik-baik. Struktur keuangan ADMR ini spesial. Semua hasil penjualan mereka dibayar pakai dolar AS yang perkasa. Sementara itu, sebagian besar biaya operasional mereka, seperti gaji karyawan, biaya logistik di Kalimantan, itu dibayarnya pakai rupiah. Jadi, coba bayangkan. Ketika kurs rupiah melemah, bahkan sampai menyentuh 17.000 per dolar, apa yang terjadi? Buat banyak perusahaan lain, ini mungkin bencana. Tapi buat ADMR, ini justru jadi berkah. Kenapa? Karena setiap dolar pendapatan yang mereka terima sekarang, nilainya jadi jauh lebih besar ketika dikonversi ke rupiah. Kutipan ini menggambarkan situasinya dengan sangat pas. Di saat banyak perusahaan lain pusing tujuh keliling karena biaya impor membengkak, perusahaan seperti ADMR ini malah lagi berpesta karena selisih kurs yang makin lebar. Ini adalah keuntungan tersembunyi yang sangat-sangat kuat.
Oke, pilar ketiga, jagoan hilirisasi. Setelah kita lihat angin dari panggung global dan makroekonomi, sekarang kita masuk ke kandang sendiri. Kita lihat gimana kebijakan pemerintah di dalam negeri bisa jadi mesin pendorong yang gak kalah dahsyatnya. Arah kebijakan pemerintah untuk tahun 2026 itu sudah sangat jelas, mempercepat hilirisasi. Intinya, kita nggak mau lagi cuma ekspor bahan mentah. Semua harus diolah dulu di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah. Dan siapa yang ada di pusat strategi ini? Ya tentu saja perusahaan-perusahaan seperti ADMR. Jadi apa artinya ini semua buat ADMR? Artinya mereka secara praktis menjadi anak emas dalam program nasional ini. Mereka bakal dapat prioritas untuk pembangunan infrastruktur, kemudahan urusan logistik, dan secara tidak langsung mereka jadi magnet yang menarik investor asing yang juga ingin ikut serta dalam revolusi industri hijau Indonesia. Nah, sekarang saatnya kita menyatukan semua kepingan puzzle ini. Kita sudah lihat ada 3 faktor pendorong yang luar biasa kuat. Tapi sebagai investor yang bijak, tentu kita juga harus melihat sisi sebaliknya, yaitu risikonya. Betul, tidak ada investasi yang tanpa resiko sama sekali. Jadi, pertanyaan paling penting yang harus kita jawab adalah, kira-kira badai apa yang berpotensi menghambat laju kapal ADMR ini ya? Resiko terbesarnya tentu saja adalah jika ekonomi global melambat drastis. Tapi, disinilah aluminium punya keunikan. Permintaannya sekarang ini bukan cuma datang dari industri-industri tradisional. Ada 2 mesin permintaan baru yang sangat kuat dan bersifat jangka panjang. Yang pertama adalah revolusi energi hijau, dan yang kedua adalah ledakan kebutuhan infrastruktur untuk kecerdasan buatan atau AI. Jadi, mari kita rangkum sekali lagi. Ada 3 angin super yang sedang bertiup kencang ke arah yang sama untuk ADMR. Pertama, pergeseran geopolitik global. Kedua, keuntungan dari selisih kurs dolar dan rupiah. Dan ketiga, dukungan penuh dari kebijakan pemerintah dalam negeri. Ketiga kekuatan ini bertemu di satu titik. Yuk, kita kembali ke analogi kita di awal tadi. Kalau kita sepakat, fundamental ADMR adalah mesinnya, maka ketika faktor eksternal yang barusan kita bahas inilah yang menjadi bahan bakarnya. Nah, kombinasi antara mesin yang siap jalan dan bahan bakar yang melimpah ruah inilah yang menciptakan sebuah potensi keuntungan berlipat ganda atau yang biasa kita sebut multi-bag. Oke, sebagai penutup, dan ini sangat penting untuk diingat, pembahasan ini sifatnya adalah untuk tujuan informasi dan edukasi, bukan merupakan sebuah nasihat finansial. Setiap keputusan investasi yang Anda ambil adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya, jadi selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri.